Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Putri dan teman saya Tika Agustina Sari akan mewakilkan teman-teman saya yang namanya Dedi PPT untuk mempresentasikan tentang sex education dan kesehatan reproduksi. Masa remaja. Masa remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Usia remaja biasanya dimulai pada saat usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Masa remaja diawali dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan biasanya disebut pubertas. Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi pada pria yaitu untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Pengertian kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu bagian program kesehatan dan keluarga berencana yang bertujuan untuk menangani isu-isu pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah penyakit menular seksual. Bimbingan konseling kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut. Pentingnya sex education, yaitu pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau wanita, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan pada laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah, dan sebagainya, sampai pada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan, dan sebagainya. Pentingnya pendidikan seks pada remaja yaitu untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas, memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya, memahami masalah-masalah seksualitas remaja, dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tika Agustina Sari. Untuk selanjutnya, ini ada kemampuan berkomunikasi, yaitu proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang seperti organisasi pada masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Berkomunikasi mengenai sistem reproduksi ini sangat dianjurkan sejak usia dini karena kemampuan ini sangat penting saat anak beranjak menuju dewasa. Pemahaman mengenai cara yang benar berkomunikasi tentang sistem reproduksi ini sangat dianjurkan kepada orang tua serta organisasi baik di sekolah maupun di masyarakat karena topik ini cukup sensitif di kalangan remaja ataupun anak-anak. Nah, ini ada program penyuluhan yang bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua serta remaja. Orang tua akan mendapatkan banyak bimbingan serta informasi yang berguna dalam pembelajaran kepada anak mengenai topik reproduksi yang dianggap tabu oleh mereka. Remaja akan belajar dari informasi yang telah diberikan, bagaimana bahaya dari dampak kegiatan seks bebas yang mulai menjadi sebuah kegiatan umum di lingkungan remaja mereka. Pemerataan ini program edukasi mengenai reproduksi harus diberikan bukan hanya kepada masyarakat yang dapat dijangkau, namun juga kepada masyarakat yang jarang atau masih asing terhadap kegiatan sosial. Dan yang terakhir ini ada pengaruh sosial media terhadap perkembangan reproduksi dan sex education, yaitu menggunakan sosmed sebagai alat pendidikan dapat membuat pendidikan seksualitas lebih mudah diakses, menarik perhatian remaja, dan membantu terus meningkatnya kesadaran dan pemahaman mereka tentang seksualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.